Welcome to the new season podcast Suara Pemimpin. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Suara Pemimpin, sebuah podcast mini yang akan membahas tentang kepemimpinan dari sudut pandang anak muda. Saya Ainun, dan hari ini saya akan ngobrol santai soal tema yang menarik. Apa arti kepemimpinan bagi Gen Z? Kalau dengar kata pemimpin, mungkin yang terbayang adalah presiden, menteri, atau bahkan kepala sekolah. Tapi sebenarnya, kepemimpinan bisa dimiliki oleh siapa saja, termasuk kita yang masih mahasiswa, pelajar, atau bahkan anggota komunitas kecil. Nah, Gen Z punya cara pandang unik tentang kepemimpinan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Bagi Gen Z, kepemimpinan bukan sekedar soal jabatan atau bahkan kekuasaan. Pemimpin bukan hanya orang yang berdiri di depan memberi perintah, tapi juga orang yang bisa memberi pengaruh positif dan menjadi teladan. Kepemimpinan bagi generasi kita erat kaitannya dengan kolaborasi, kreativitas, dan keberanian untuk berbeda. Misalnya, ketika kita melihat ada isu sosial di sekitar, pemimpin Gen Z bisa menggunakan media sosial untuk menggerakkan teman-teman lain agar peduli. Kita bisa bikin kampanye digital, challenge dengan hashtag tertentu, atau sekedar berbagi cerita inspiratif. Itu juga bentuk kepemimpinan. Saya teringat satu pengalaman pribadi. Waktu jadi ketua kelompok belajar, saya sempat bingung bagaimana membagi tugas biar semuanya adil. Kalau saya terlalu mendominasi, teman-teman saya jadi diam saja. Tapi kalau saya diam saja, kelompok malah berantakan. Dari situ, saya belajar bahwa pemimpin itu bukan berarti harus paling pintar atau bahkan paling keras suaranya. Justru, pemimpin adalah orang yang bisa mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, dan memastikan semua anggota merasa punya peran. Selain itu, Gen Z juga dikenal sebagai generasi yang sadar teknologi. Fasih teknologi, kita terbiasa dengan media sosial, aplikasi digital, bahkan kecerdasan buatan. Nah, pemimpin Gen Z harus bisa memanfaatkan teknologi ini bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk hal-hal produktif. Contohnya, ada banyak gerakan online untuk donasi, gerakan lingkungan, atau edukasi yang dimulai dari anak muda lewat Instagram, TikTok, bahkan YouTube. Itu bukti kalau kepemimpinan tidak harus menunggu kita jadi pejabat, tapi bisa dimulai dari hal kecil dan platform sederhana. Namun, tentu saja kepemimpinan juga butuh nilai-nilai penting, seperti integritas, empati, disiplin, dan juga tanggung jawab. Tanpa nilai ini, kepemimpinan hanya jadi simbol kosong. Saya percaya, Gen Z punya potensi luar biasa untuk jadi pemimpin masa depan. Asalkan mau terus belajar, rendah hati, serta konsisten antara perkataan dan perbuatannya. Jadi, apa arti kepemimpinan bagi Gen Z itu? Menurut saya pribadi, kepemimpinan adalah tentang memberi pengaruh positif, bekerja sama dengan orang lain,
dan memanfaatkan kreativitas serta teknologi untuk kebaikan. Seperti kata John Maxwell, "A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way." Artinya, pemimpin adalah orang yang tahu jalan, berjalan di jalan itu, dan menunjukkan jalan kepada orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Pemimpin. Semoga obrolan singkat ini bisa menginspirasi kamu untuk berani memimpin, mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dan dari sekarang. Sampai jumpa di episode berikutnya.